warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini adalah the next video mengenai karakteristik negara maju dan negara berkembang yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Ini masih berhubungan dengan negara maju dan negara berkembang. Pertama, kita akan membahas mengenai region, regionalisasi, dan regionalisme. Apa sih bedanya? Menurut Sumatmaja, region merupakan suatu wilayah yang mempunyai karakteristik tertentu yang khas. Kemudian, regionalisasi adalah proses empiris yang menyelaraskan kebijakan berbagai bentuk kerjasama yang lebih erat menuju peningkatan koherensi dan konvergensi dalam wilayah geografi tertentu. Kemudian, regionalisme yang mendasarkan kedekatan geografis yang dapat diartikan sebagai adanya koordinasi atau kerjasama dalam bidang ekonomi dan politik oleh negara-negara yang secara geografis berdekatan. Ini ada beberapa variabel-variabel kunci pada suatu model regionalisasi. Yang pertama, hasrat negara anggota regional untuk memperdalam kerjasama mereka. Yang kedua ada modal sosial dalam hal identitas kolektif dan budaya deliberatif. Dan yang ketiga ada lembaga-lembaga regional. Yang keempat adalah ruang lingkup dalam keadaan regulasi regional. Yang kelima adalah kepatuhan negara anggota terhadap regulasi regional. Regionalisme dapat dipahami sebagai suatu proses politik di mana negara-negara bekerja sama dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi mereka di seluruh kawasan. Salah satu metodenya adalah membentuk peraturan perdagangan regional yang memberikan akses istimewa kepada negara-negara anggota untuk memasuki pasar di wilayah tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai Uni Eropa sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Eropa. Uni Eropa merupakan regionalisasi yang terbentuk integrasi mendalam yang cenderung fokus pada satu kelompok inti dalam sistem internasional. Dari 28 negara anggota Uni Eropa, 19 negara menggunakan mata uang yang sama, yaitu euro. Negara-negara tersebut secara kolektif terkenal sebagai zona euro. Mata uang yang sama antara lain dapat menghilangkan fluktuasi nilai tukar dan biaya pertukaran. Perusahaan lebih mudah untuk melakukan perdagangan lintas batas dan ekonomi lebih stabil. Pada Juni 2016, mayoritas penduduk Inggris memilih keluar dari Uni Eropa. Namun, sesuai peraturan, Inggris baru akan resmi keluar dari Uni Eropa 2 tahun setelah mengajukan permohonan resmi. Kemudian kita akan membahas mengenai AFTA dan MEA. AFTA atau disebut juga dengan ASEAN Free Trade Area dan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Tenggara. Regionalisasi di kawasan Asia Tenggara didorong oleh MEA atau Masyarakat Ekonomi Asia. MEA menawarkan iklim investasi yang menguntungkan bagi para investor. Dengan kondisi ini, jumlah perusahaan multinasional ASEAN semakin meningkat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ASEAN dan AFTA. AFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. AFTA terbentuk ketika para negara ASEAN mengadakan pertemuan keempat di Singapura tahun 1992. Dalam pertemuannya diputuskan untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam jangka waktu 15 tahun. Ini ada beberapa tujuan berdirinya AFTA.
Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan. Yang kedua adalah meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN. Yang ketiga adalah meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. 10 negara ASEAN secara resmi menjadi anggota AFTA. Dengan demikian, anggota AFTA sudah otomatis adalah negara-negara ASEAN. Kemudian kita akan membahas mengenai MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA secara kolektif merupakan ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ketujuh terbesar di dunia. Penduduk MEA tidak terlepas dari ulang tahun ASEAN ke-30 pada tahun 1997. Pada saat itu, organisasi ini menyampaikan visi ASEAN 2020. Ini adalah mekanisme dan langkah-langkah ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi agar lebih dinamis dan kompetitif. Yang pertama, memperkuat pelaksanaan inisiatif ekonomi yang ada, kemudian mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas, kemudian memfasilitasi pergerakan bisnis dan tenaga kerja terampil, dan yang keempat adalah memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. Yang keempat, kita akan membahas mengenai APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Pasifik. APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik merupakan organisasi yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC memastikan barang, jasa, investasi, dan orang bergerak dengan mudah melintas perbatasan antar negara-negara anggota APEC. Negara-negara APEC memfasilitasi perdagangan melalui hal-hal berikut. Yang pertama adalah prosedur kepabean yang lebih cepat di perbatasan, kemudian iklim bisnis yang lebih menguntungkan, serta menyelaraskan peraturan dan standar di seluruh kawasan. APEC terdiri dari 21 negara anggota. Kemudian kita akan membahas mengenai NAFTA, North American Free Trade Agreement, yaitu sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Amerika Utara. NAFTA merupakan salah satu contoh penciptaan blok pasar perdagangan bersama dengan kebijakan regionalisasi. NAFTA awalnya merupakan Fakta Perdagangan Bebas antar Kanada dan Amerika Serikat. Fakta ini menciptakan wilayah-wilayah perdagangan bebas bilateral terbesar di dunia. Pada tahun 1992, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko sepakat untuk memperluas wilayah perdagangan bebas sampai ke Meksiko. Kongres Amerika Serikat mengesahkan wilayah perdagangan bebas ini pada tahun 1993 dan mulai berlaku pada tahun 1994. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai regionalisasi, dan regionalisme. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.